Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Jumat 19 April 2024 bersama saya Muhammad Irhas Fakhrudin. Dan saya Nagmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Pasca banjir, arus lalu lintas di Kelok Hantu Kabupaten Tanah Datar berlakukan sistem buka tutup. Lansia hanyut ditemukan meninggal dunia di Sungai Batang Bangko. Di informasi pertama, saudara, air kembali meluap di Jalan Kelok Hantu, Kenegarian Ayah Angi, Kecamatan Sapuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar pada Kamis siang, 18 April 2024. Arus lalu lintas Bukit Tinggi Padang diberlakukan secara buka tutup. Diguyur hujan di area Gunung Marapi membuat debit air di Jalan Kelok Hantu Kenegarian Ayange, Kecamatan Sapuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar pada Kamis siang 18 April 2024 membuat air kembali meluap ke jalanan sehingga akses jalan diberlakukan buka tutup untuk sementara waktu. Akses jalan dari Bukit Tinggi Padang maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang dan pengendara disarankan untuk mencari jalur alternatif melalui Malala maupun Tanah Datar. Kasat Lantas Polres Padang Panjang Ibtu Afrizal Sahar mengatakan, akses buka tutup dilakukan guna menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi pada pengendara saat melewati Kelok Hantu. Sejumlah personel TNI Polri yang bersiaga di lokasi juga berusaha untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi dan memberikan arahan terhadap pengendara terkhusus kendaraan roda 2 karena debit air yang cukup besar. Arus lalu lintas dari Padang ke Bukit Tinggi maupun sebaliknya masih terpantau mengalami kemacetan yang diperkirakan mencapai 3 km. Kita berlakukan buka tutup dari arah Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Jadi kami informasikan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat mengemudi. Dan kami mohon maaf atas terganggunya perjalanan Bapak Ibu pada hari ini. Ibtu Afrizal menambahkan pengendara diimbau untuk bersabar dan berhati-hati saat ingin melewati Jalan Kelok Hantu. Sebab bahu jalan ambles masih dalam perbaikan, berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dari Kabupaten Tanah Datar, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, pasca banjir lahar dingin yang terjadi di Kelok Hantu Kenegarian Ayah Angi, Kabupaten Tanah Datar pada 18 April lalu, arus lalu lintas di Kelok Hantu pada Jumat pagi ini masih diberlakukan secara buka tutup. Meluapnya air sungai di Kelok Hantu ke jalan pada Kamis 18 April 2024 karena tingginya curah hujan, membuat akses lalu lintas Padang Bukit Tinggi sempat terganggu karena debit air yang cukup deras. Namun Jumat pagi 19 April 2024 air sudah mulai surut, namun pihak kepolisian masih memperlakukan sistem buka tutup jalur. Pemberlakuan buka tutup jalur dilakukan guna mengantisipasi kecelakaan karena bahu jalan di Kelok Hantu yang ambles dalam perbaikan dikhawatirkan membahayakan pengendara. Brigadir Hari Eko mengatakan, karena padatnya kendaraan dari Bukit Tinggi menuju Padang maupun sebaliknya, pengendara diharapkan untuk bersabar dan selalu berhati-hati saat melewati Kelok Hantu. Namun pengendara disarankan untuk menempuh jalur Malala atau Tanah Datar. Saat ini kira pukul 1 arus lalu lintas sudah bisa dilewati lagi, tapi masih buka tutup. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk bersabar dan mengikuti antrian yang diatur oleh petugas. Akibat pemberlakuan sistem buka tutup, akses lalu lintas di Kelok Hantu terpantau mengalami kemacetan sekitar 3 km dari arah Bukit Tinggi menuju Padang maupun sebaliknya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jumlah kendaraan yang terpantau masuk ke Sumatera Barat melalui 5 pintu masuk ke daerah Sumatera Barat tercatat naik sekitar 5 ribuan dibandingkan Lebaran tahun lalu. Tahun ini tercatat sebanyak 67.000 kendaraan yang masuk ke Sumatera Barat, sedangkan pada tahun sebelumnya berjumlah 62.000 kendaraan dan didominasi dari arah Riau.
Kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan nasional Sumatera Barat tidak dapat dielakkan. Hal ini karena dari data yang ada, kendaraan yang masuk meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Sebanyak 67.000 kendaraan tercatat masuk melalui 5 pintu perbatasan Sumatera Barat, di antaranya perbatasan Darmasraya, Sumut Pasaman, Bengkulu Pesisir Selatan, Solok Selatan, Jambi. Jumlah ini naik 5 ribuan dari tahun sebelumnya yang hanya 62.000 kendaraan. Kendaraan dari arah Riau menuju Pangkalan Kabupaten 50 kota Sumatera Barat yang terpantau mendominasi di Lebaran tahun ini hampir mencapai 10 ribuan. Hal ini dikarenakan Sumatera Barat kerap menjadi pilihan masyarakat Pekanbaru untuk berwisata saat libur Lebaran. Mengingat Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang menarik, diantaranya wisata alam dan pantai. Sebut saja Lembah Harau di Kabupaten 50 kota, Lembah Anai di Kabupaten Padang Pariaman, Pantai Gandoria di Pariaman, Jam Gandang, Bukit Tinggi, Mandeh, Pesisir Selatan, dan Pantai Padang, serta beberapa destinasi menarik lainnya. Kedepan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan membenahi sejumlah jalan rusak yang menjadi kewenangan provinsi dengan alokasi anggaran sebesar 137 miliar, sehingga ruas jalan provinsi yang rusak terutama di Kabupaten Tanah Datar dan ruas jalan lainnya dapat menunjang kelancaran arus transportasi di wilayah Sumatera Barat. 5 Febri, Friandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengevaluasi penerapan one-way sistem mudik Lebaran tahun 2024 kemarin untuk bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Dari evaluasi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, diantaranya kendala akibat bencana alam, pengendara yang masih melawan arus saat one-way system, dan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas. Secara umum, pelaksanaan one way pada arus mudik dan balik Lebaran 2024 diakui Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat berjalan lancar. Penerapan one way tanggal 7 sampai 15 April efektif mengurai kemacetan selama arus mudik. Meski sempat dilakukan perubahan secara situasional karena melihat pergerakan kendaraan yang padat pada tanggal 13 April 2024, yakni Padang menuju Bukit Tinggi diarahkan melalui Padang Panjang dan Bukit Tinggi Padang melalui Malala. Kemacetan bisa dielakkan pada waktu one way, namun di luar one way, jalur Bukit Tinggi Padang diakui padat. Terdapat beberapa catatan yang akan menjadi evaluasi pemerintah provinsi untuk perbaikan tahun berikutnya. Di antaranya kondisi faktor cuaca yang memicu bencana, tepatnya di air Angek, Kelok, Hantu, Tanah Datar. Pengendara yang melawan arus sehingga terjadi kecelakaan dan akan melengkapi jalan dengan rambu-rambu yang jelas. Kalau dalam pelaksanaan one way kemarin untuk 1445 Hijriah secara umum berjalan lancar. Memang kita bisa mengendalikan kemacetan lalu lintas yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita tidak menutup mata, memang ada catatan-catatan yang harus untuk menjadi perbaikan di tahun ke depannya. Ya, makanya kita di dalam pelaksanaan kemarin yang sudah kita tetapkan jadwalnya, rutenya, kita lakukan perubahan karena memang saat evaluasi yang terjadi di hari itu kita lakukan langsung perubahan. Tidak hanya jalur Padang Bukit Tinggi, jalur Solok juga sempat mengalami kemacetan panjang saat momen libur Lebaran. Hal ini dikarenakan terpecahnya konsentrasi pengunjung ke objek wisata Solok. Jika tahun sebelumnya banyak masyarakat memilih berkunjung berwisata ke Mandeh, Pesisir Selatan, tahun ini masyarakat beralih ke Alahan Panjang Solok. Kondisi ini yang sebelumnya tidak terprediksi oleh pemerintah provinsi, sehingga kemacetan tidak dapat dielakkan. Untuk itu tahun depan, pemerintah provinsi akan menempatkan pos tim gabungan untuk membantu mengurai kemacetan di titik yang dianggap rawan. 5 Febri, Friandi, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tim gabungan Solok Selatan berhasil mengevakuasi lansia berjenis kelamin perempuan yang hanyut di Sungai Batang Bangko, Muaro Labuah. Lansia tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seorang lansia bernama Yuliarti, usia 76 tahun, beralamat di Kampung Tarandam, Muara Labu, ditemukan mengambang tidak bernyawa di Sungai Batang Bangko oleh masyarakat. Setelah menerima informasi dari Babin Kamtipmas Polsek Sungai Pagu Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tentang penemuan mayat di aliran Sungai Batang Bangko, tepatnya di Lubuk Bui, Kecamatan Sungai Pagu. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat setempat berjibaku untuk mengevakuasi mayat tersebut. Sekitar 30 personel diturunkan untuk mengevakuasi mayat yang hanyut menggunakan peralatan evakuasi dan dibantu oleh masyarakat setempat. Koordinator Unit Siaga SAR Solok Selatan Tri mengatakan, proses evakuasi tersebut memakan waktu kurang lebih 8 jam dengan berbagai kendala seperti cuaca,
Saat evakuasi hujan deras dan medan terjal, serta blank spot yang memperlambat proses jalannya evakuasi. Jalan di lapangan yang pertama hujan deras yang di lokasi saat kita evakuasi, kemudian kondisi medan yang terjal yang hanya bisa diakses dengan jalan kaki. Yang selanjutnya yang paling kita miriskan itu adalah titik-titik yang kita lalui itu tidak ada bisa melaksanakan komunikasi. Itu menjadi hal kendala dari kita di lapangan karena kita tidak bisa monitor sejauh ini dalam tim yang melaksanakan evakuasi tersebut. Ya baik, untuk proses pencarian kita tidak terlalu mencari karena sudah ada dari saksi mata yang mengamankan jenazah ini di suatu tempat yang aman. Sementara itu, setelah melakukan evakuasi selama 2 hari, tim gabungan membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara Labu dan menyerahkan ke keluarga pada Kamis pukul 19.30 untuk dimakamkan. Demikian laporan Yunan Trihandani, TVRI Sumatera Barat. Saudara, mantan wali nagari Katiagan berinisial SBG ditangkap tim Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada Kamis siang. Tersangka sempat melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka karena korupsi dana desa di masa jabatannya. Sementara itu, Kajari meminta tersangka kedua dengan inisial SY segera menyerahkan diri. Pencarian tersangka kasus korupsi dana alokasi nagari Katiagan, Kecamatan Kinali membuahkan hasil. Kamis siang, tim Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berhasil menangkap mantan wali nagari Katiagan periode 2009 hingga 2014 lalu berinisial SBG. Tersangka diciduk tim saat berlebaran di Kejorongan Katiagan, padahal sebelumnya sempat menghilang dan dinyatakan sakit pasca berkas kasus korupsinya akan dilimpahkan kepada penuntut umum tahun 2021. Tersangka langsung dibawa ke kantor kejaksaan serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan akan menjalani penahanan di Rutan Polres Pasaman Barat selama 20 hari ke depan. Saat penangkapan, tim juga dibantu oleh anggota kepolisian. Kajari Kabupaten Pasaman Barat M. Yusuf Putra mengatakan, mantan wali nagari SBG korupsi dana nagari rentang tahun 2013 hingga tahun 2014. Kerugian negara hasil audit inspektorat sekitar 288 juta rupiah dan dilakukan dengan modus meminjam bersama bendaharanya berinisial SY yang saat ini masih jadi DPO. Jasaan meminta tersangka SY segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang bersangkutan merupakan tersangka sejak tahun 2020. Dan kemudian ketika akan diserahkan kepada penuntut umum di tahun 2021, tersangka tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik dan kemudian sempat diidentifikasi sakit. Kita kunjungi di rumah sakit di Padang, tapi setelah sembuh kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 1 tahun hingga 2 tahun kurungan penjara. Jasaan meminta semua nagari bisa menggunakan anggaran sesuai aturan demi kemajuan nagari dan peruntukan untuk masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Satreskrim Polresta Padang meringkus 2 pelaku pencurian barang toko alat teknik di kawasan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Akibat tindakan pelaku, pemilik toko mengalami kerugian mencapai 39 juta rupiah. 2 pelaku pencurian barang elektronik di salah satu toko elektronik yang ada di Kota Padang diringkus Satreskrim Polresta Padang di kawasan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kedua pelaku berinisial N dan A ditangkap berdasarkan laporan pemilik toko yang mengalami kehilangan barang-barang tokonya seperti mesin bor, gerinda, dan seng dengan kerugian mencapai 39 juta rupiah. Berdasarkan laporan korban dan penyelidikan, petugas mendapatkan identitas kedua pelaku dan 1 diantaranya merupakan salah seorang penjaga toko. Berdasarkan pemeriksaan pihak kepolisian, kedua pelaku beraksi tengah malam dengan mencongkel toko serta menggasak sejumlah barang berharga yang ia jual kepada tempat pengepul barang. Kedua pelaku nekat melakukan pencurian karena terdesak kondisi ekonomi. 2 orang tersangka pencurian alat-alat teknik di tepatnya di Bandarolo, toko alat teknik Maya. Untuk 2 orang TSK melancarkan aksinya dengan cara mengupah toko alat teknik tersebut dan mengambil
beberapa alat bangunan berupa gerinda dan seng. Akibat perilakunya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Rido Jayusman, TVRI, Sumatera Barat. Diduga kerap melakukan pungutan liar di pintu masuk wisata Lembah Harau, seorang warga ditangkap polisi. Dari pemeriksaan tersangka, uang pungli tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja kering. Penangkapan terhadap tersangka berinisial J yang diduga kerap melakukan pungutan liar di pintu masuk objek wisata Lembah Harau dilakukan saat Kapolres 50 Kota melakukan patroli antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di momen libur lebaran di objek wisata. Dari patroli yang dilakukan, diketahui tersangka diduga melakukan pungutan liar. Saat ditangkap, tersangka diduga tengah di bawah pengaruh minuman keras dan narkoba. Ia selanjutnya dibawa ke Mapolres 50 Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan tes urin. Dari tes urin yang dilakukan, tersangka J positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering. Tersangka juga mengakui masih menyimpan narkoba lainnya di rumahnya. Dari informasi tersebut, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan paket narkoba jenis ganja kering siap pakai. Selain tersangka J, polisi juga menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu berinisial RR 30 tahun di Jorong Ketinggian Nagari Sarilama, Kecamatan Harau. Dari penangkapan disita timbangan digital, uang ratusan ribu, serta paket sabu-sabu. Kronologis penangkapan berawal dari pungutan liar yang bertempat di gerbang Karcis Lembah Harau. Kemudian tersangka J kita ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan urin dan didapatkan hasil urin positif. Kemudian kita lakukan penggeledahan ke rumah inisial J dan didapatkan satu paket jenis ganja. Kedua tersangka mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja kering maupun sabu-sabu dari rekannya yang masih diburu polisi. Penangkapan terhadap para tersangka dilakukan setelah polisi kerap mendapatkan informasi terkait dugaan pungli serta peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Harau. Hingga kini, kedua tersangka masih ditahan di sel Mapolres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga terus mendorong partisipasi dan keberanian masyarakat untuk melaporkan jika di tempat tinggalnya mengetahui adanya dugaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya Dirgahayu ke-27 tahun TVRI Sumatera Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. "27 tahun berkarya merupakan usia yang matang untuk menjadi primadona layar televisi di Nusantara hingga ranah mancanegara. Sebagai bagian dari TVRI Nasional, TVRI Sumatera Barat berhasil menunjukkan pada khalayak bahwa ada mimpi besar mampu diwujudkan demi memenangkan hati masyarakat dunia dengan sajian konten yang edukatif, informatif, dan berbudaya. Selamat ulang tahun ke-27 TVRI Stasiun Sumatera Barat. Dirgahayu, tetap kreatif. Assalamualaikum Dun Sanak. Kami TVRI Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat baik yang ada di daerah Minang maupun yang ada di perantauan yang dengan setia dan terus menonton TVRI Sumatera Barat. Kami yakin dan percaya bahwa masih banyak kekurangan dalam penjajahan kami. Namun kami terus mencoba mengupayakan bagaimana bisa berhasil optimal dan memberikan warna terbaik untuk mengangkat konten-konten lokal di masyarakat di Minangkabau. Dan kami berharap apa yang sudah kami berikan yang kepada masyarakat semoga bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi untuk kemajuan Sumatera Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, 5 menit lagi kirim ke saya ya? Hah? 5 menit lagi ya? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Menghadapi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda mematangkan persiapan pelaksanaan. Di antaranya mendiskusikan potensi kerawanan yang beragam selama tahapan pilkada nantinya. Untuk menciptakan pilkada yang kondusif, KPU bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024. Terlebih lagi nantinya terdapat beberapa rangkaian tahapan pilkada yang membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Dalam diskusi yang dilaksanakan, potensi kerawanan pilkada menjadi salah satu poin yang perlu dibahas bersama sejumlah stakeholder. Karena potensi kerawanan pilkada di Sumatera Barat beragam, mulai dari tahapan verifikasi lapangan atas dukungan calon perseorangan, potensi kerawanan saat tahapan penetapan calon hingga kerawanan saat kampanye dan pasca penghitungan suara.
soal potensi kerawanan pilkada tentu hampir sama ya dengan pemilu. Tentu ini kita bicarakan dari awal. Soal misalnya adanya dukungan calon perseorangan, nanti akan kita lakukan verifikasi faktual. Kemudian akan kita rekapitulasi apakah dukungan itu memenuhi syarat atau tidak. Potensi pada saat penetapan calon, pada saat pencalonan itu sudah dilaksanakan. Begitu juga potensi pada saat kampanye. Karena kan waktu kampanye pilkada ini kan sangat singkat ya, termasuk potensi kerawanan pasca pemungutan dan penghitungan suara. Ori Satifah Syakban memastikan secara umum persiapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 di Sumatera Barat hingga saat ini berjalan dengan baik. Novika Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasangan calon wali kota, wakil wali kota Payakumbuh akan maju dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 wajib menyerahkan dukungan 10.247 dukungan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat maju calon perseorangan atau jalur independen, dan jumlah tersebut sesuai keputusan KPU RI yakni 10% dari jumlah DPT. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menyebutkan bahwa pasangan calon wali kota, wakil wali kota Payakumbuh yang berniat maju dalam pilkada tahun 2024 ini harus menyerahkan berkas dukungan mencapai 10.247 KTP saat mendaftar dalam pilkada yang dijadwalkan digelar 27 November mendatang. Syarat dukungan tersebut berdasarkan 10% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu Legislatif 14 Februari lalu yang mencapai 102.468. Dalam penyerahan berkas dukungan itu juga ikut disertakan surat pernyataan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon yang didukung. Nantinya berkas dukungan yang diberikan atau diajukan oleh calon perseorangan tersebut akan dilakukan verifikasi oleh KPU menjelang ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota, wakil wali kota Payakumbuh tahun 2024. Dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati maupun gubernur, wakil gubernur, pencalonan dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan mulai 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. KPU juga terus mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan partisipasi dalam pemilu, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan wali kota, wakil wali kota Payakumbuh nantinya. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, hari ini Jumat 19 April 2024, TVRI Sumatera Barat genap berusia 27 tahun. Pada usia dewasa ini, TVRI Sumatera Barat terus berbenah menyajikan tayangan menarik dan mengedukasi masyarakat Sumatera Barat. TVRI Sumatera Barat hadir sebagai televisi lokal pertama di Ranah Minang pada tanggal 19 April 1997 dan saat ini telah berusia 27 tahun. Selama 27 tahun mengudara, banyak transformasi atau perubahan yang telah dilakukan TVRI Sumbar seperti peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menghasilkan program yang berkualitas. Tidak hanya hadir untuk menghibur masyarakat Ranah Minang, TVRI sebagai televisi publik juga berkewajiban menyelenggarakan siaran yang mendidik, informatif, beretika untuk membangun budaya bangsa dan mengembangkan persamaan dalam beragama. Pada usia dewasa 27 tahun, TVRI Sumatera Barat terus mengepakkan sayapnya di tengah menjamurnya media online. Sejumlah program dikemas insan-insan televisi yang kreatif dan memiliki keahlian di bidangnya dengan harapan dapat menjadi tontonan tidak hanya menarik namun juga mengedukasi masyarakat Sumatera Barat. Banyak harapan sebenarnya untuk TVRI Sumatera Barat dan juga di usia yang sudah cukup dewasa ini, kita berharap TVRI Sumatera Barat tetap pada porosnya, yaitu menjadi media untuk menyalurkan suara-suara publik dan juga menjadi media penyeimbang di saat gencarnya sekarang informasi di media sosial. Tentu TVRI akan memberikan informasi yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat dan juga untuk menepis berita-berita hoax yang bertebaran. Di usia TVRI Sumatera Barat yang ke-27 tahun ini, sebagai karyawan saya berharap TVRI Sumatera Barat kedepannya tambah maju, tambah bersaing dengan TVRI di seluruh Indonesia, dan kemudian bisa menjadi contoh dan panutan juga bagi
teman-teman yang berada di TVRI di seluruh Indonesia. Di usia LPP TVRI yang sudah ke-27 ini adalah sebuah angka yang menurut kita sama-sama sudah makin dewasa ya. Dan di usia ini kita berharap semua yang kita produksi selama ini yang kita sajikan dengan semua yang sesuai dengan standar yang kita pelajari selama ini dan juga kebutuhan apa yang mungkin diperlukan oleh masyarakat, baik itu di bidang seni, budaya, ada tradisi, news juga ada. Rasanya sudah lengkap, tapi kita berharap sekali pemirsa kita menonton dan mengapresiasi dari semua yang kerja-kerja kreatif dan kerja-kerja news yang sudah dilakukan oleh insan-insan TVRI selama ini, khususnya saat ini yang sudah makin berbenah melingkupi hampir semua media sosial juga, terestrial dan digital. Semoga di usia TVRI yang ke-27 tahun ini, TVRI semakin jaya, semakin berkesan di hati masyarakat di tengah berbagai macam banyak media sosial dan segala macam. Semoga TVRI selalu lekat di hati masyarakat. Harapan yang pertama, semoga TVRI Sumbar lebih maju, lebih kreatif dan lebih baik untuk kedepannya lagi. Terus semoga di ulang tahun TVRI Sumbar yang ke-27 ini, semoga TVRI bisa menjadi televisi penyiaran Indonesia yang bagus, yang baik. Sejak tahun 1997, TVRI Sumatera Barat mengudara secara konsisten. Seiring berkembangnya teknologi, kini TVRI juga hadir di sejumlah media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Upaya ini dilakukan agar masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menonton TVRI melalui berbagai media sosial. Dan usaha ini tentu saja juga dilakukan agar televisi milik Kurang Awak ini dapat ditonton kapan saja dan di mana saja. Dirgahayu ke-27 tahun TVRI Sumatera Barat, semoga tetap menjadi media pemersatu bangsa yang dicintai masyarakat ranah Minang. Titin Anggraini, Adriandi, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, untuk mengetahui persiapan perhelatan akbar acara HUT TVRI Sumatera Barat ke-27 tahun, kita sudah terhubung dengan reporter Delima Febria yang menyampaikan langsung situasi dan kondisi terkini di pelataran parkir TVRI Sumatera Barat. Delima, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Faru, benar sekali. Saat ini saya berada di pelataran parkir kantor TVRI Sumatera Barat. Dan memang hari ini bertepatan 19 April 2024, bertepatan dengan hari ulang tahun TVRI yang ke-27 tahun. Di belakang saya, tepat di belakang saya terlihat sejumlah bintang tamu begitu akan memberikan penampilan terbaiknya di malam puncak nanti. Sedang melakukan berbagai persiapan. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan yang tengah dilakukan dan apa saja acara yang ditampilkan nanti di malam puncak HUT TVRI Sumatera Barat ke-27 tahun, kita akan berbincang dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Bapak Tubagus Muhammad Yusuf. Selamat sore, Pak Kesta. Selamat sore, Bu Delima. Baik, Pak Kesta, apa saja nih persiapan yang sudah kita lakukan? Baik, para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini tepat 19 April 2024 TVRI Sumatera Barat berulang tahun yang ke-27 ya. Di mana usia ini sudah tidak muda tetapi sudah remaja, dan dengan penuh dinamika kita sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat dengan mengutamakan konten-konten lokal kita. Alhamdulillah untuk malam nanti kita akan berikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah dengan setia menonton siaran TVRI Sumatera Barat. Kita berikan hiburan ya, jadi masyarakat di Sumatera Barat yang ada di wilayah Kota Padang dan sekitarnya bisa beramai-ramai untuk bisa menonton sajian hiburan kita dengan menampilkan penyanyi-penyanyi ternama dari Minangkabau tentunya ya, yang bisa disaksikan secara live di TVRI. Maka dari itu kami mengundang kepada teman-teman semua datang, karena ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada pemirsa yang sudah setia menonton siaran TVRI Sumatera Barat. Di usia ke-27 tahun ini, Pak, apa tema yang kita ambil, Pak, untuk HUT kali ini? Tema yang kita ambil memang lebih kepada bagaimana kita meningkatkan kreativitas, di mana tema itu adalah Be Unlimited for Good Creativity ya. Berarti kita lebih fokus kepada bagaimana kita memberikan kreativitas yang tanpa batas. Kenapa kita ambil tema ini? Karena memang tentunya hari ini dan seterusnya kita
dalam tantangan dinamika di era digital ya dengan multiplatformnya. Karena itu tantangan kita ke depan TVRI Sumatera Barat tentunya bagaimana kita memberikan kreativitas yang lebih ya. Karena penonton itu juga sekarang ini lebih banyak beralih ke media sosial. Tentu dengan tantangan sekarang ini bagaimana kita juga memberikan warna baru dengan konsep baru, produksi baru untuk bisa meraih anak-anak muda ya, tentunya untuk TVRI Sumatera Barat yang sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak terbukti dengan media sosial kita, kemudian juga siaran-siaran kita di YouTube dan lain-lain itu banyak ditonton anak-anak muda sekarang alhamdulillah. Baik, di tantangan digitalisasi saat ini tentunya harapan besar tertumpang di TVRI Sumatera Barat di usia yang tidak lagi muda ini. Apa harapan kita, Pak? Ya, harapan kita bagaimana ke depan ini juga masyarakat juga melek terhadap digital karena sekarang ini TVRI Sumatera Barat juga sudah beralih ke siaran TV digital. Jadi masyarakat juga tidak bisa menonton dengan TV analog. Jadi untuk ke depan bagaimana juga kita bisa terus mengupayakan masyarakat bisa menyaksikan TVRI dalam siaran konten digital ya. Karena dengan siaran digital sekarang ini tentu semua mulai dari siaran, audio juga sudah clear semuanya ya, tanpa ada bitik-bitik lagi ya. Mudah-mudahan dengan sekarang sudah masuk digital, generasi kita kemudian juga pegawai-pegawai kita juga harus beradaptasi atau adaptif dengan digital tentu. Terakhir nih Pak, target kita Pak di usia TVRI Sumatera Barat yang ke-27 tahun apa nih? Ya, 20 tahun TVRI memang sudah terlaksana hari ini dan puncaknya besok masih kita akan kegiatan untuk Hari Keluarga dan kita berharap karena sekarang TVRI Sumatera Barat juga sudah menjadi pionir ya, mudah-mudahan juga ke depan kita berharap masyarakat Sumatera Barat tidak hanya di Minangkabau tetapi juga di masyarakat yang ada perantauan terus mensupport TVRI karena kami ke depan bagaimana TVRI Sumatera Barat ini menjadi pionir untuk wilayah TVRI di kelas A Sumatera Barat. Mudah-mudahan tercapai dan saya minta doa restunya dan ucapan dan supportnya dari masyarakat Minangkabau untuk terus menonton siaran TVRI. Baik, terima kasih Pak Kepsa, semoga acaranya sukses nanti malam. Amin, baik, pemirsa, memang sejumlah acara spesial tentunya tengah disiapkan oleh kru TVRI Sumatera Barat. Nanti malam itu akan ada Badendang Special Food TVRI Sumatera Barat ke-27 tahun dan akan menampilkan artis-artis papan atas tentunya yang terkenal di kalangan Sumatera Barat. Ada Rayola, kemudian ada Upia Isil, kemudian ada Astra, Ica Sagita, ada Rizi, Rio The Plus, kemudian juga ada Mahoni yang akan menampilkan aksi teatrikal dan juga musik etnis kontemporer berjudul Kabanan Ampe. Untuk itu pemirsa kami himbau untuk jangan lupa datang dan juga saksikan secara langsung tayangan dan juga hiburan dari kami Badendang Special Food TVRI Sumatera Barat yang ke-27 tahun pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, gratis, tidak dipungut biaya. Demikian Faru. Baik Delima, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat melepas tim ekspedisi rupiah berdaulat dengan membawa uang sebanyak 3 miliar rupiah ke Mentawai menggunakan KRI Cikalang 852. Uang pecahan terbaru tersebut nantinya akan diedarkan kepada masyarakat Mentawai, terutama di 5 daerah yakni Pagai Selatan, Pagai Utara, Sipora, Siberut atau Melepet, dan Pulau Siberut atau Muara Sikabaluan. Tim ekspedisi rupiah berdaulat dilepas langsung oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Endang Kurnia Saputra bersama dan Lantamal, dan Rem 032 Wirabraja, perwakilan Gubernur Sumatera Barat dan lainnya. KRI Cakalang 852 memulai ekspedisi dari dermaga Teluk Bayur, Kota Padang, menuju Kepulauan Mentawai yang dimulai pada tanggal 19 April 2024 hingga 25 April 2024. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Endang Kurnia mengatakan sebanyak 3 miliar rupiah pecahan baru nantinya akan dibawa dan diedarkan kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ekspedisi rupiah berdaulat secara umum bertujuan untuk menjaga kedaulatan rupiah hingga ke penjuru wilayah termasuk daerah terluar Indonesia. Kemudian juga untuk mengedarkan uang baru kepada masyarakat, dan Bank Indonesia juga membuka layanan penukaran uang lama atau lusuh dengan lembaran uang baru. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjelaskan, petugas atau bankir akan masuk ke kampung untuk melayani masyarakat yang ingin menukarkan uang lama dengan pecahan uang baru. Terpilihnya Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi tujuan ekspedisi rupiah berdaulat karena transaksi tunai di Mentawai tergolong tinggi, yaitu mencapai angka 98%.
Tujuannya adalah secara jangka pendek kita mengedarkan uang. Jangka panjangnya adalah kita menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Prosesnya sebetulnya kita menarik uang yang memang tidak layak edar makanya kita lama, jadi kita ke kampung-kampung narik uang dari masyarakat yang langsung menukar uangnya ke BI. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berharap ekspedisi rupiah berdaulat dapat berjalan dengan baik dan proses transaksi tunai dapat berjalan lancar, sehingga kendala yang selama ini mungkin terjadi seperti adanya uang rusak dan lusuh dapat ditukarkan kepada petugas yang hadir di Mentawai. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Kota Padang melalui Perumda PSM mulai mengoperasikan 10 armada bus Trans Padang untuk rute Koridor 3. Koridor 3 Trans Padang tersebut menyambungkan pusat kota ke pusat pemerintahan Ayia Pacah. Pemerintah Kota Padang melalui Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri atau Perumda PSM mulai mengoperasikan jalur Trans Padang Koridor 3 yang menyambungkan pusat kota ke pusat pemerintahan kawasan Ayia Pacah, Kecamatan Kota Tangah. Rute Koridor 3 tersebut dimulai dari RTH Imam Bojol, Pantai Padang, Lapai, Steba, dan pusat pemerintahan Balai Kota Ayia Pacah. Rute Koridor 3 juga menyangkau wilayah-wilayah vital di Kota Padang, seperti tempat wisata Pantai Padang, Sekolah SMA Negeri 1, SMP Negeri 12 Padang, Universitas Multimedia, dan ITP, hingga Rumah Sakit Daerah atau RSUD Rasidin Padang. Dirut Perumda PSM Alvino mengatakan, armada Trans Padang Koridor 3 berjumlah 10 unit bus baru yang akan memberikan kenyamanan pada penumpang, dengan tarif ongkos Rp3.000, dengan tarif Rp3.500 untuk orang dewasa dan Rp1.500 untuk pelajar. Inilah bus baru khusus untuk koridor 3. Dulu sifatnya kan bisnya pinjaman dari koridor lain, sementara ini sudah koridor 3 khusus yang rutenya dari Pasar Padang sampai ke, ada penamaan rute baru ini, yaitu ke Rumah Sakit Daerah Dr. Rasidin. Itu penamaan satu rute yang bertujuan untuk memberikan layanan terbaik buat masyarakat Kota Padang, sehingga dapat menikmati perjalanan menuju rumah sakit yang letaknya yang mungkin cukup jauh dari dibanding kota ya. Pemerintah Kota Padang berharap dengan terusnya tingkatkan pelayanan transportasi umum di Kota Padang dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam menggunakan transportasi massal daripada kendaraan pribadi. Demikian laporan Radio Yusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya 1 unit amrol truk menambah sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup Padang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nimpa kita sekali dah ambo. Tinjan stinting dulu ya dah. Aku sebenarnya santing ko. Yep, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banat tuh. Pasunyo bulan pasang baru paling kini lah kailo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak karena makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang yen. Bata diet bah diet. Insya Allah, anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu-Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama,
Kalau adonan new diet supaya budi nyogol balik, bak tu Pak. Yo, ado pulo tu ibu yang ndak nio magi anaknya asi, bak tu Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU pasca Lebaran di Pasaman Barat masih aman. Meski arus balik sudah berakhir, namun masih banyak kendaraan luar provinsi terpantau melintas di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan membutuhkan banyak BBM. Ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Pasaman Barat masih aman. Pengendara mengaku di jalur lintas Sumbar menuju Sumatera Utara tidak ada kesulitan untuk mendapatkan BBM. Pengelola SPBU mengaku meski suasana Lebaran sudah berakhir, permintaan stok BBM jenis Pertalite masih diakomodir oleh Pertamina, sehingga stok mereka tidak pernah habis. Kondisi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pengendalian distribusi BBM. Saat ini arus balik masih terjadi meski jumlahnya tidak terlalu banyak dan sebagian besar pengendara menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite atau biosolar. Pantauan di SPBU Batang Lingkin dan Batang Toman, stok Pertalite masih tersedia, bahkan antrian kendaraan tidak begitu panjang. Kendaraan yang mengisi BBM masih didominasi kendaraan plat Pasaman Barat dan beberapa pemudik menuju Sumatera Utara atau sebaliknya. Seorang pengendara dari Sumatera Utara mengaku di sepanjang jalur lintas Sumut hingga Sumbar, saat ini stok Pertalite masih aman. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang sering kosong. Medan, Prapat, atau Terutung sampai ke Sumbar, sampai ke lewat Sumbar. Berarti nggak ada kendala masalah BBM? Nggak ada. Yang tersedia itu Pertalite atau apa Pak? Kami cuma Pertalite aja kami ini. Oh gitu. Tujuan kemana nih Pak? Padang, Payakumbuh. Pengelola SPBU mengaku terus melaporkan situasi dan ketersediaan stok karena saat ini jumlah kendaraan yang mengisi BBM meningkat seiring dengan normalnya aktivitas masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, saudara. Sebanyak 38 fasilitas pendidikan yang rusak akibat gempa di Pasaman 2 tahun yang lalu masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Data Dinas Pendidikan hingga saat ini tahapannya masih pada tahapan survei atau peninjauan lapangan. Puluhan bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang rusak akibat gempa di Kabupaten Pasaman 2 tahun yang lalu masih terbengkalai. Di SMP Negeri 2 Tigo Nagari, 6 ruang kelas yang rusak akibat gempa tidak bisa digunakan. Dinding dan lantai retak, meja dan kursi banyak yang patah. Bahkan kondisi ruangan itu telah ditutupi debu yang cukup tebal. Sementara untuk proses belajar mengajar hingga saat ini masih memanfaatkan ruangan umum lainnya seperti musola sekolah ataupun rumah dinas guru. Meski dengan kondisi sempit dan panas, tidak ada pilihan lain yang dapat diperbuat. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Sukardi telah menyerahkan data kerusakan ke pusat. Saat ini masih menunggu kebijakan pusat untuk bisa memperbaiki puluhan fasilitas pendidikan yang rusak akibat gempa tersebut. Setelah masa tanggap darurat, jadi kita akan dibagi menurut kewenangan kita masing-masing. Yang PU berkaitan dengan jalan, pengairan, ini segala macam. Yang kesehatan dengan fasilitas kesehatan, kita Dinas Pendidikan juga demikian. Kita
kita sudah mendata. Data itu kita sudah berikan sesuai dengan yang kita. Kita sudah menerima orang dari balai itu sudah turun, sudah meninjau ke lokasi sekolah. Kita juga mendampingi dari kantor, ada dari Korwil, dari Dinas Pendidikan. Data Dinas Pendidikan, selain di Malampah, kerusakan fasilitas pendidikan akibat gempa 2 tahun yang lalu itu juga terdapat di Simpang Alahan Mati, Tigo Nagari, Panti, Duokoto, dan beberapa daerah lainnya. Rata-rata bangunan atau ruang kelas yang rusak tidak bisa dimanfaatkan hingga saat ini. Dinas Pendidikan berharap agar proses perbaikan fasilitas yang rusak akibat gempa itu bisa segera dilakukan. Terlebih, sudah 2 tahun lebih sejak kejadian. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, 1 unit amrol truk dilengkapi 3 unit kontainer sampah menambah sarana prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Amrol truk ini merupakan bantuan dari dana alokasi khusus APBN tahun 2024. Dalam mewujudkan kebersihan dan kenyamanan Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mendapatkan bantuan tambahan sarana prasarana berupa 1 unit amrol truk. Bantuan yang dilengkapi 3 unit kontainer ini merupakan bantuan dana alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024. Diakui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, penambahan armada ini semakin mempermudah pekerjaan petugas kebersihan dalam menjalankan pengangkutan sampah. Terlebih lagi kondisi armada yang ada saat ini umumnya banyak yang tidak berfungsi maksimal, seperti 41 unit amrol truk dan 400 kontainer sampah yang tersedia hanya bisa difungsikan 60% dari kapasitasnya. Kita memperoleh bantuan 1 unit amrol truk. Ini melalui dana alokasi khusus dari Kementerian KLHK, APBN, DAK. Nah, memang di Kota Padang itu kita memiliki, sampai hari ini kita baru memiliki 41 unit amrol truk. Jadi amrol truk ini yang mengangkat kontainer-kontainer sampah dari TPS menuju ke TPA. Nah, sehingga dengan penambahan ini Kota Padang ini mulai kita operasionalkan habis Lebaran. Artinya sehabis Lebaran Kota Padang sudah memiliki 42 unit amrol truk. 1 unit amrol truk dan 3 unit kontainer ini telah diterima Dinas Lingkungan Hidup di bulan Ramadan lalu dan baru bisa dioperasionalkan usai Lebaran ini. Novika Jenisartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi dari provinsi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Banjir yang merendam pemukiman dan jalan di Kabupaten Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil semakin tinggi. Akibatnya, warga dan pengendara kesulitan menjalankan aktivitas. Kendati sejak cuaca di Kabupaten Aceh Singkil cukup panas, namun banjir yang merendam ratusan rumah warga dan jalan Kabupaten penghubung Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Kuta Baharu dan Singkohor di Desa Rimo dan Desa Cingkam Kecamatan Gunung Meriah sejak kemarin pagi masih bertahan hingga sore. Bahkan saat sore hari, ketinggian air banjir masih terus bertambah akibat masih tingginya debit air kiriman dari Subulu Salam, Pak Barat dan sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga di 2 desa itu mulai terganggu. Sementara pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati lantaran air banjir menutupi sejumlah lubang di jalan antar kecamatan itu. Kepala Dusun 3 Desa, Rimo Fatlan mengatakan debit air Cinendang meninggi dengan cepat hingga merendam 115 keluarga di desa itu. Air sudah naik ke pekarangan warga sekitar 50 cm lebih kurang. Kemudian setelah jam 11 siang air begitu cepat naik sampai meluap ke bibir aspal yang ditanggul. Sampai jam 12 air itu sudah melintasi aspal jalur Rimo Singkohor. Kemudian juga ada kami sampaikan bahwa jumlah kakak warga yang terdampak itu sekitar 115 kakak, itu terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun 3 dan Dusun 4. Sementara itu, hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum mengeluarkan laporan bencana banjir dan dampak yang ditimbulkan. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI melaporkan.
Dan saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Sabtu 20 April 2024. Saudara, kami informasikan untuk Anda bahwa hari ini merupakan hari perhelatan akbar HUT ke-27 tahun TVRI Sumatera Barat. Untuk itu, kami mengundang Anda turut meramaikan dan memeriahkan rangkaian acara hari ulang tahun TVRI Sumatera Barat ini. Langsung di pelataran parkir kantor TVRI Sumatera Barat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya kemeriahan ini dikemas dalam program Badendang Spesial HUT TVRI Sumatera Barat. Dan mewakilkan pekerja yang bertugas, saya Nakmah Majid. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Barat hari Bali hadir menjumpai Anda. Sajian informasi aktual seputar Sumatera Barat. Memastikan pemilih pemula dalam pemilu serentak.